kita dapat berjumpa pada pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran akidah akhlak pada materi sifat wajib Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Tolong Sofia dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Dian Maulana hadir ya. Evan hadir. Ivan masih sakit ya. Raffi hadir. Rafiq Alfa. Sahri Ramadan Alfa. Rizka hadir. Vina Lailatunisa hadir. Muhammad Iqbal Alfa. Andika. Mari kita nyanyi dulu bersama-sama. Nyanyi bersama sifat wajib Allah ya. Tolong lihat dipimpin sifat wajib Allah. 3, 2, 1. Allah wujud tidak bakal mu'alafatul hawadisi yamu binasi wahdaniya qadra iradat ilmu hayat sama besar kalam hadiran muridan aliman ayat basiran mutakaliman. Nah, kemudian tujuan pembelajaran sifat wajib Allah ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian sifat wajib Allah dengan benar. Yang kedua, kalian mampu mengklasifikasi. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menunjukkan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib Allah. Terima kasih. Pelajaran akidah akhlak bab 2 kelas 7 adalah sifat-sifat Allah. Nah, kali ini kita mempelajari lebih dalam sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah ada berapa? 2. Tadi sudah kita baca bersama-sama, kita bersama-sama. Lalu korelasinya dengan akidah Islam bab 1 apa? Kalau di akidah Islam itu kita meyakini kita itu berakad, kita berperjanjian dengan agama Islam. Nah, agama Islam itu salah satu agama samawi yang hadir di Indonesia, di dunia. Nah, untuk itu kenapa kita harus mengenal sifat-sifat Allah? Itu tadi pertama, sifat wajib Allah wujud. Wujud itu ada. Buktinya apa Allah itu ada? Ada alam semesta itu. Kurang lebih untuk korelasinya seperti itu. Nanti aja bentuk kelompok kurang lebih seperti kemarin. Ini nanti ada 4 kelompok. Kelompok hijau,
Kelompok hijau Amel, silakan diambil Amel. Terus kelompok Jagon Rizka. Terus kelompok kuning Nisa. Terus kelompok biru Sofia. Silakan nanti didiskusikan dengan teman satu kelompok, nanti memilih anggota kelompoknya ya. Oke, itu dulu. Kita masuk pada materi sifat-sifat Allah. Ya, silakan dulu. Dan nanti Pak Taja putarkan video pembelajaran sifat wajib Allah. Nah, kemudian kelompok yang sudah dibagikan itu nanti didiskusikan setelah materi pembelajaran kita sampaikan. Bisa dimengerti? Oke. Silakan didiskusikan nanti dari video pembelajaran itu. Selanjutnya kita akan PowerPoint media pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti bisa mengerti sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dinyanyikan bersama ya, mulai Allah muncul, idam dan seterusnya. Kemudian kalian bisa mengklasifikasi sifat wajib Allah. Klasifikasi sifat wajib Allah itu ada 4. Ada nafsiyah, salbiyah, maknawi, dan maknawiyah. Nanti secara lengkap akan kita dalami bersama. Nah, mari kita berusaha belajar mengerti dari pengertian sifat wajib Allah. Sifat itu apa? Ada yang tahu? Sifat itu apa? Ciri-ciri atau karakter. Ya. Misal ciri-cirinya Romania. Kalau anteng ya ora Romania. Kalau Rizka, nak ribut ya ora Rizka. Itu karakter, itu ciri-ciri. Ciri-ciri keadaan yang melekat. Kalau Romania melekatnya ya wongnya ribut terus. Nah, meneng kudu Romania. Rizka, nah geger ya ora Rizka. Itu contohnya seperti itu. Atau karakter. Kalau kita biasanya kelakuane Romania lho. Geger. Jadi ciri-ciri atau keadaan yang melekat, menempel pada sesuatu. Kalau kita pada manusia, kalau zat ya pada zat.
ada makhluk lain, ada harimau. Harimau inginnya menerkam. Kalau kelinci inginnya berlari terus. Kalau kancil inginnya menipu terus, nolong timun. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ciri-ciri keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu. Kalau dalam hal ini sifat Allah ya, ciri-ciri apa? Keadaan yang melekat atau menempel pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Subhanahu wa Ta'ala zat yang mempunyai sifat-sifatnya tadi, sifat wajibnya ada 20, mulai wujud sampai mutakan. Oke, sifat wajib Allah SWT adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Silakan berdiskusi dengan sebaiknya. Ini kelompok kuning. Ya, kelompok kuning dipimpin Amel. Terus ini kelompok biru. Ya, kelompok hijau diketuai oleh Nisa. Silakan Nisa, pertanyaannya apa tadi dibacakan, disampaikan ke teman-teman, terus didiskusikan. Saya jika orang yang beranggapan bahwa Allah itu tiada. Silahkan. Terus kelompok biru dipimpin Sofia. Pertanyaan apa disampaikan ke teman untuk didiskusikan. Pertanyaannya apa? Sofia dibaca. Carilah fenomena dalam kehidupan tentang kebenaran sifat wajib Allah. Jelaskan argumen kalian. Ya, silakan didiskusikan. Silakan dipresentasikan. Kelompok 1, silakan Amel. Kelompok hijau. Dunia dan seisinya tertentu sendiri tanpa ada yang menciptakan, merupakan pemikiran orang-orang ateis maupun orang-orang yang terlalu mengutamakan pemikirannya dan berujung untuk tidak bisa membuktikan secara ilmiah bahwa sang pencipta itu ada. Saudari Rizka untuk dipresentasikan. Tuhan adalah pencipta makhluk dan segala yang ada di alam semesta. Kepercayaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan ini kembali lagi pada kepercayaan yang kita percaya, yakini dan juga imani. Agama yang saya imani dan saya anut menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu ahad. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi saya hanya mempercayai bagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Tercantum di sana bahwa Allah itu ahad, satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Inilah inti dari tauhid, mengesahkan Allah, menyingkirkan segala anggapan mengenai kemungkinan lain dari ahadnya. Oleh karena itu, cukuplah kita percaya dengan apa yang kita harusnya percayai. Janganlah memikirkan atau bertanya hal lebih jauh dan bahkan menyimpang dari apa yang kalian telah imani selama ini. Terima kasih. Suaranya agak keras agar temannya terdengar. Ada contoh adanya alam semesta ini. 2. Kidam, artinya terdahulu. Contoh, tukang kayu lebih dulu ada daripada meja yang dibuatnya. Artinya Allah lebih dulu ada daripada alam ini. Bangko, contoh semua makhluk yang diciptakan Allah akan rusak sedangkan Allah sebagai penciptanya tidak rusak.
Soal dari kelompok 4 yaitu carilah fenomena-fenomena dalam kehidupan tentang kebenaran sifat wajib Allah. Jelaskan argumen kalian. Jawaban. Geosfer adalah objek material dalam objek studi geografi. Geosfer merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu pada sistem bumi yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Ada banyak contoh fenomena geosfer yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, terjadinya banjir di Jakarta merupakan salah satu contoh fenomena geosfer yang terjadi di Indonesia, yang lebih tepatnya dapat dikategorikan dalam fenomena hidrosfer. Contoh lain, misalnya terjadinya pemanasan global merupakan contoh fenomena geosfer yang lengkap yang lingkupnya di dunia. Pemanasan global bisa dikategorikan sebagai fenomena atmosfer. Selain dua contoh tersebut, masih banyak contoh fenomena geosfer di dunia maupun dunia yang akan diulas dalam artikel ini. Iman kepada Allah SWT yang pertama, menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah SWT. Yang kedua, menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Terus yang ketiga, taat, beribadah dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita rangkum bersama sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang pasti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, klasifikasi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi 4. Yang pertama, nafsiyah. Yang kedua, salbiyah. Yang ketiga, ma'ani. Yang keempat, maknawiyah. Kemudian ada 20 sifat wajib Allah. Coba dibaca bersama. 3, 2, 1. Tadi refleksi sudah, mari kita tutup kegiatan belajar sifat wajib Allah dengan membaca hamdalah bersama. Silakan Rizka dipimpin. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Kita pelajaran materi sifat wajib bagi Allah sudah cukup. Ke depan kita ketemu lagi dengan materi akhlak tercela riya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhiru qauli hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.